Jadi mengenai pertanyaan yang tadi, apakah boleh mengkodok sholat di waktu ba'da asar? Jawabannya Assalamualaikum, Mang bade tumaros. Tiasa henteu pamingodoan sholat dina sabada asar. Pancenah ba'da asar mah haram sholat. Nah, hatur nuhun kanu parantos naros. Jadi perlu diketahui, memang di dalam fikih itu ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Di antaranya adalah ba'da asar. Jadi ba'da asar itu diharamkan sholat. Nah, tetapi kalau kita melihat konteks yang kita sejuta umat, itu kita bisa pinah. Kita lihat teksnya adalah tahrumu sholatu alati laisa laha sababun. Nah, ada kalimat alati laisa laha sababun. Jadi yang pertama, yang wajib diketahui, diharamkan sholat pada waktu-waktu tertentu, di antaranya adalah ba'da asar, dikala, dilihat dari syarahnya, wadzalika bi alam yakun laha sababun aslan. Jadi diharamkan sholat itu jika sholat tersebut tidak memiliki sebab sama sekali. Jadi tidak ada embel-embelnya. Nah, memang apa itu sholat yang tidak memiliki sebab? Wahia naflul mutlak. Sholat yang tidak mempunyai sebab, nama lainnya adalah sholat sunat mutlak. Nah, artinya diharamkan sholat di 5 waktu yang telah ditentukan, di antaranya adalah ba'da asar, yaitu jika sholatnya sholat mutlak. Apa itu sholat mutlak? Sholat yang tanpa embel-embel apapun. Jadi eta mah hayang sholat be. Itu tesugan ngodoan atau istihoro atau ente ieu mah hayang sholat bae. Jadi sholat yang memang tanpa embel-embel. Nah, pertanyaannya berarti terus jika sholat tersebut mempunyai sebab, apakah boleh dilaksanakan di waktu tahrim tersebut? Jawabannya boleh. Jadi mengenai pertanyaan yang tadi, apakah boleh mengkodok sholat di waktu ba'da asar? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Sebab kodok itu adalah sholat yang mempunyai sebab. Timbul pertanyaan lagi, lalu memang sholat yang mempunyai sebab itu seperti apa dan apa contohnya? Nah, jadi sholat yang mempunyai sebab, itu sebabnya bermacam-macam variabel. Yang pertama ada yang disebut dengan aulaha sababun mutaakhirun. Sholat yang mempunyai sabab mutaakhir. Mutaakhir itu belakangan. Seperti apa? Seperti sholat istikhoroh. Nah, seperti sholat hendak melakukan perjalanan, atau seperti sholat keluar dari suatu tempat, dan sholat-sholat sunat yang lainnya seperti sholat sunat taubat. Nah, itu disebut dengan sholat yang mempunyai sebab mutaakhir. Ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan malahu sababun mutakodimun. Ada sebab mutakodim. Apa itu sebab mutakodim? Sebab yang terlewati. Itu nugus kaliwat atau gitulah cek sunama. Seperti apa sebab mutakodim? Kapa itatin. Nah, seperti sholat yang tertinggal atau yang kita sebut dengan sholat kodo. Baik itu sawaun kana alpa itatu fardon au naflan. Baik itu sholat yang paitah atau sholat yang terlampau atau sholat yang terlewat, itu baik itu fardu atau sunat. Nah, itu yang disebut dengan sababun mutakodim. Nah, lalu sholat itu ada yang disebut dengan au mukorinun. Ada sholat yang mempunyai sabab mukorin. Apa itu sabab mukorin? Adalah sholat yang dikarenakan ada sebab yang berbarengan. Nah, seperti apa contohnya? Seperti sholat kusuf atau sholat khusuf atau sholat gerhana. Kenapa dikatakan mukorin? Karena adanya sholat dikarenakan ada gerhana. Jika tidak ada gerhana, ya tidak ada sholat. Nah, atau sholat istisqo. Kenapa dikatakan sabab mukorin istisqo itu? Karena memang ya ada kemarau berarti ada istisqo. Kalau nggak ada kemarau ya nggak ada istisqo. Nah, kesimpulannya adalah
Diharamkan waktu-waktu tertentu seperti ba'da subuh atau ba'da asar dan yang lainnya. Waktu-waktu tersebut diharamkan untuk sholat jika sholatnya sholat yang tidak mempunyai sebab atau dikatakan dengan sholat mutlak. Mafhum mukhalafahnya, jika sholat tersebut mempunyai sebab, seperti hal yang tadi telah disebutkan, baik itu sababun mutaakhir atau sababun mutaqaddim atau sababun mukhorin, itu boleh untuk dilaksanakan dan tidak ada halangan sholat tersebut dilaksanakan dimanapun. Yang berkaitan dengan pertanyaannya adalah terutama tadi sholat qadha. Jadi sholat qadha apakah boleh dilaksanakan ba'da asar? Jawabannya sangat boleh dan bisa saja. Dikarenakan sholat tersebut mempunyai sebab dan sebab qadha disebut, sebab di sini adalah disebutnya sababun mutaqaddim. Semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab.